Kenapa kamu murtad? Katanya. Ya, karena saya merasakan damai sejahtera gitu aja, simpel aja saya jawab. Saya tidak mau menjelaskan dengan hal-hal yang aneh gitu ya. Oh gitu ya. Ayo ke belakang kita. Saya ikut ke belakang. Dia tunjukkan saya sebuah buku. Dia jelaskan kepada saya. Roh Kudus itu adalah Muhammad, katanya gitu, saudara. Saya pun heran, dari mana? Iya, ini ada dikatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Lalu saya bilang begini, entah kenapa spontan. Loh, kalau Roh Kudus itu Muhammad, Roh Kudus itu kan dibilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nabi Muhammad kan sendiri, maaf ini ya, sudah meninggal. Bahkan Roh Kudus itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Nah, saya bilang begitu, saudara. Jadi sangat bertentangan waktu dibilang, oh iya ya, dia pun terdiam, saya pun pergi waktu itu. Lalu saya pun pergi, berapa hari kemudian saya makan lagi ke situ, dia bilang begitu. Jadi kamu nggak mau lagi kembali? Nggak mau, saya sudah merasakan damai sejahtera gitu ya. Ya kita pun sampai sekarang masih bersahabat dengan dia, tidak pernah ada saling membenci, saling mengasihi, karena kita saling mengasihi gitu. Jadi saya kembali lagi ke kesaksian saya. Jadi waktu itu saya kenal Tuhan Yesus itu, bapak, adik saya kenal Tuhan Yesus, bapak saya lah yang terakhir. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang murtadin, seorang bapak yang meninggalkan agama lama atau agama Islam lalu kemudian tertarik dengan agama Kristen. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya teman-teman penasaran apa yang membuat dia menjadi jatuh cinta kepada Yesus atau mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau juga adalah seorang YouTuber sekarang dan memberitakan Injil, bahkan saat ini juga mereka pelayanan ke pelosok Mentawai. Nah, siapakah dia? Silahkan tonton sampai selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Dan buat saudara-saudara saya Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya keluarga, Shalom. Para penonton, Shalom, puji Tuhan. Ya, malam ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya tahun 2000, saudara. Jadi saya terlahir sebagai seorang Muslim. Dari lahir saya memang sudah Muslim. Saya ini namanya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya orang Batak asli, tapi sudah dari kecil sudah Muslim. Jadi saya saya lahir di Pekanbaru. Maksudnya saya kecil di Pekanbaru, mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu saya adalah orang yang rajin sholat, rajin, dan bahkan puasa saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa hafal Allahumma lakasumtu abika amantu wala sikartortu bilahmutika rohini. Ya, itu masih saya ingat. Saya bertobat tahun 2000, sudah cukup lama, memang sudah cukup lama. Saya memberikan kesaksian ini karena saya tergerak dan ingin memberikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah kehidupan saya pada masa itu. Keluarga saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, bahkan saya yang sama sekali tidak pernah berpikir akan menjadi seorang Kristen pada masa itu. Karena apa, saudara? Walaupun saya memang bukanlah Islam yang benar-benar ahli Al-Quran atau seorang ustadz, saya bukan seorang ustadz, saudara, atau juara MTQ, bukan. Karena ada yang seperti itu, seperti saya dengar kesaksian kemarin Bapak Muhammad KC atau Bapak Saifuddin atau Ibu Kalipah ya. Jadi itu kemarin Kadila ya. Beberapa Fadila ya. Jadi beberapa kemarin saya lihat mereka adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun memang saya bukan ahlinya, tapi saya adalah orang yang taat.
dan taat gitu saudara. Bahkan kalau dulu masa-masa saya sekolah, saya ke sekolah pun saya, jadi di sekolah itu ada musola, kalau istirahat gitu ya, istirahat main-main, saya sempatkan waktu untuk sholat. Walaupun eh, teman-teman ada juga sih pada masa-masa itu ngejek, ah so alim kau, so suci kau, katanya gitu saudara-saudara. Jadi saya nggak peduli. Bahkan saya pada masa-masa waktu saya remaja pun saya sudah uh, membawakan azan di di masjid gitu ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Bahkan mama saya adalah seorang yang sangat kejam. Waktu kita kecil kalau tidak sholat subuh itu ya pasti kena rotan, kena uh, marahin gitu kalau tidak sholat. Makanya sebelum sholat kita pun wajib mandi, disuruh. Sholat subuh tanggal 5 kita disuruh untuk mandi. Jadi saudara-saudara, bagaimana memang waktu itu kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh, walaupun memang tidak ahli di dalam hal keislaman, cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat gitu. Jadi waktu itu tahun 1999, waktu saya umur sekitar 18 tahun. Waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 9999 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular ini datang kepada saya. Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini, siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini, saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu, saya berkata begini, ya Allah tolong saya, ya Allah. Seakan-akan pertolongan tidak ada gitu, tidak ada menolong. Ya Allah tolong saya, ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, saya baca sampai selesai saudara-saudara. Jadi tapi nggak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan, aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari pohon itu, dibawa ke atas gitu saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan begitu. Dan besok saya mimpi dengan hal yang sama. Besoknya lagi saudara, saya mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dengan mimpi yang sama, bagaimana saya dikejar ular sampai saya ditolong gitu saudara. Saya berpikir, apa ini ya, kok ada mimpi begini, saya pikir gitu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara ingat pada tahun itu memang Januari tanggal 8 lah saya kenal Tuhan. Jadi tanggal 4 saya main Januari tahun 2000, main ke tempat seorang Kristen gitu. Jadi di tempat orang Kristen ini ada kalender. Di kalender itu ada tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya terperangah melihat tulisan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kok berani kali dia mengatakan begitu, akulah gitu ya. Saya pun heran gitu. Jadi ya udahlah, saya pun nggak ambil pusing gitu ya. Jadi setelah itu saudara-saudara, saya masih kepikiran dengan mimpi saya itu. Tiba-tiba setelah dari beberapa jam dari tempat orang Kristen itu, saya ketemu dengan seorang Kristen penginjil. Jadi dia penginjil, orang Batak berupa 1000 saudara. Dia penginjil, dia bilang gini,
cerita singkat cerita, kenalan-kenalan biasa lah saudara ya, kenalan gitu ya, panjang cerita. Oh jadi kamu Muslim? Iya saya Muslim gitu. Jadi saya waktu itu masih puasa Ramadan karena memang masa itu puasa Ramadan gitu ya. Jadi oh gitu. Jadi cerita sampailah ke cerita agama gitu saudara. Akhirnya dia bilang begini, dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Dalam nama Yesus kamu akan dilepaskan dari kutuk. Dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan, begitu saudara. Saya apa ini, dalam nama Yesus segampang itu kita masuk surga, saya pikir gitu saudara-saudara. Saya awalnya sih berpikir nggak mungkin itu, saya pikir gitu saudara. Lalu dia cerita panjang lebar saudara tentang kesaksiannya. Awalnya saya cuek. Lalu dia bilang begini kepada saya pun nggak tahu kenapa. Dia bilang, kamu mau kuajak berdoa katanya. Saya bilang, enggak mau saya diajak berdoa, itu kan bukan doa orang Muslim, saya bilang gitu. Tapi tak kenapa saya mau pergi dari dia itu nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat gelap sekali. Saya dalam keadaan sadar, saudara. Gelap sekali dia waktu berdoa gitu ya, saudara. Saya merasakan sesuatu yang sangat gelap. Gelap. Tiba-tiba di dalam gelap itu, saudara-saudara, saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu awalnya kecil. Lama-lama cahaya itu membesar dan makin menyilaukan mata saya. Apakah ini, saya pikir gitu. Lalu selesai dia amin, saya bertanya, saya melihat cahaya putih, tapi awalnya saya melihat yang sesuatu yang sangat gelap, saya bilang gitu. Oh, dia bilang, gelap itu adalah kehidupanmu yang lama. Cahaya itu adalah Yesus, akulah terang dunia, gitu saudara. Lalu saya pulanglah. Waktu itu aku ngontrak saudara, karena saya kerja, pulanglah ke kontrakan saya. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya berpikir, kok saya bisa merasakan ini ya, pikir bingung saya saudara. Akhirnya besok pagi saya jumpai itu ibu guru pasar ibu itu. Saya bilang begini, jadi ibu pengen membawa saya menjadi seorang Kristen gitu ya saudara. Nah, jadi mau kamu menjadi seorang Kristen katanya. Nggak mau sih, saya bilang gitu, tapi saya pingin tahu bagaimana itu Yesus, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan, saya bilang. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, saya mau menjadi seorang Kristen, saya bilang gitu saudara. Oke, besok kita pergi ke Medan katanya gitu saudara. Jadi malam itu, jadi besoknya lah saya dibawa ke Medan. Sampai saya di Medan, saya dibawa ke sebuah persekutuan. Memang waktu itu saya merasa aneh di bawah itu, orang menyanyi-nyanyi kok memuji Tuhan, kok ibadah kok menyanyi-nyanyi, ada juga yang menari gitu. Saya pikir aneh sekali, dia apa ini, saya pikir udah mau saya tinggalkan gitu, tapi rasanya pengen tahu lah, benar nggak Yesus ini Tuhan kan gitu saudara. Setelah itu saudara-saudara, saya dibawa lah ke tempat seorang pendeta di Parapat, Danau Toba. Jadi saya dibawalah ke sana gitu saudara-saudara. Sampai di sana, memang pada masa saya dibawa ke sana itu, gereja ini awalnya memang menolak gitu ya. Mereka jangan-jangan apa ini. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa memang saat kita ingin jadi Kristen itu tidak juga segampang langsung diterima dengan, tidak saudara. Banyak juga yang masih kadang-kadang takut, jangan-jangan ini menyamar gitu, jangan-jangan ini pura-pura jadi Kristen, tapi ada niat tidak baik gitu saudara. Bahkan waktu itu tas saya pun diselidiki, jangan-jangan ada sesuatu yang ditaruh begitu ya saudara. Bahkan setelah saya beberapa waktu jadi Kristen, akhirnya Bapak Pendeta itu cerita kepada saya bahwa begitu lama dia baru percaya bahwa saya betul-betul menjadi seorang Kristen gitu ya saudara. Betul-betul memang saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di dalam kamar termenung. Saya berpikir gini, Yesus
benarkah apakah engkau benar seorang Tuhan? Kalau engkau Tuhan, pasti engkau bisa menjawab doa saya, walaupun tidak saya ungkapkan gitu. Jadi saya bilang begini, kalau engkau Tuhan, berikanlah saya sebuah sepatu sepotek yang pakai lampu. Jadi memang aneh ya waktu itu permintaan saya pun lucu juga, kok bisa saya minta yang begitu ya, sepatu sepotek yang pakai lampu. Dan saya bayangkan itu, saudara, dalam pemikiran saya itu warnanya begini, modelnya begini. Bayangkan itu tidak ada sepatu dewasa pada masa itu pakai lampu di belakangnya. Tapi saya minta itu, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, pastilah sanggup dia memberikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitulah dalam hati saya, saudara. Di besoknya betul ada datang yang memberikan sepatu itu. Kok ada? Ini Pak, ini Jamal, sepatu untukmu, katanya gitu. Ada yang ngasih gitu, saudara. Kok sama persis dengan apa yang saya minta ya, saya pikir gitu. Di besoknya juga saya masih kurang yakin, benar nggak ini? Saya akhirnya minta pembuktian lagi bahwa jika memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia sanggup memberikan yang aku minta. Dia tahu apa yang isi hati saya gitu, saudara-saudara. Jadi saya waktu itu minta baju. Baju saya waktu itu memang sedikit, bawa maklumlah dari perantauan. Saya bawa baju sih yang tidak terlalu banyak gitu, saudara. Saya pun minta baju waktu itu, ada yang memberikan. Akhirnya permintaan saya yang ketiga, saudara, itu saya minta sepeda. Sepeda, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Saya minta, dan itu pun diberikan. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak ada ngomong-ngomong sama siapapun, tidak ada berbicara dengan siapapun bahwa saya berdoa seperti itu. Jadi saya berpikir, akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa. Bukan berdoa, saya bilang begini. Bukan berdoa ya, karena waktu itu saya belum Kristen, cuman saya bilang begini. Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Saya meyakini Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tuhan, biarlah saya terima Engkau sebagai Tuhan saya bilang gitu. Lalu saya temuilah pendeta itu ke bawah. Saya ceritakan bagaimana pengalaman saya, permintaan saya. Oh, jadi begitu pengalamanmu ya. Oke, sekarang saya bimbing kamu masuk Kristen. Mau, katanya gitu, saudara. Ya, mau Pak. Lalu saya dibimbinglah masuk Kristen dengan ucapan Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, begitu ya, saudara. Lalu saya dibimbing, dibina gitu, saudara. Dan luar biasa, saudara-saudara. Setelah saya masuk Kristen, saya bilang gini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau apa-apa. Setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, keluarga saya diselamatkan juga menjadi orang percaya. Saya berdoa. Saya tidak mau apa-apa lagi Tuhan. Saya hanya mau keluarga saya diselamatkan. Saya tidak menginjili keluarga saya sampai kapanpun, saya tidak. Cuman saya ingin membuktikan bahwa kuasa doa ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya berdoa, berpuasa masa-masa itu, saudara. Puasanya puasa Ester itu. Puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum gitu. Saya diajarin, kalau mau dahsyat coba puasa Ester, katanya gitu, saudara. Kata pendeta itu. Lalu saya puasa Ester. Setiap minggu 1 kali saya puasa Ester. Bahkan saya pernah puasa 7 hari 7 malam, nggak makan nggak minum. Saya lakukan, saya berdoa bertalu-talu. Saya berpikir kalau tiap hari saya gedor pintu surga ini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, jawab doa saya, pasti Tuhan bukakan, saya pikir itu. Saya berdoa, saudara, sampai 1 tahun hampir 2 tahun lah itu, saudara. Akhirnya adik saya datang menjumpai saya. Dia bilang gini, datang dia ke maaf sebelumnya. Sebelumnya saya sudah mengirim surat. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu, saya mengirim surat kepada orang tua saya. Saya kirim Shalom, langsung saya tulis begitu, Shalom, puji Tuhan Mak, anakmu sehat, gak usah khawatir. Saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus gitu ya. Saya kirim surat. Jadi waktu itu adik saya mengasih tahu sama teman-teman saya, dikasih tahu, Sandi sudah murtad katanya, Dodi sudah murtad katanya.
Sudah murtad dia, Jamal Duli sudah murtad. Akhirnya saudara-saudara, mama saya pun mengutus adik saya, makanya dia datang, udah berapa lama gitu ya datang, menjemput saya pulang. Namun saya bilang saya nggak mau. Jadi di situ berapa hari dia, akhirnya dia pun merasakan jamahan gitu. Lalu karena adik saya nggak pulang, datanglah mama saya menyusul mama saya. Lalu mama saya ini bilang pulang 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 gitu. Dia pun ngapain kau di sini katanya gitu. Dia akhirnya saudara-saudara, ya mak, sebagai anak saya taat, saya ingin membuktikan bahwa hidup saya sudah berubah. Saya harus mengasihi orang tua saya gitu ya. Jadi besoklah pulang rencana. Tiba-tiba mama saya malam itu sakit. Demam tinggi saudara-saudara. Gak tahu lagi saudara. Gemetar badannya. Lalu saya bilang gini kepada mama saya, mak, mau saya doakan. Mama nggak usah masuk Kristen, tapi saya doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Itu. Saya luar biasa. Saya pikir mama saya menolak. Dibilangnya, iyalah nggak apa-apa, doakan aja ya katanya. Saya doakan saudara-saudara. Dan luar biasa sembuh mama saya malam itu, sembuh. Dan dia pun heran, kok bisa saya sembuh langsung, badan saya langsung ringan katanya gitu. Jadi akhirnya dia bilang gini, benar nggak Yesus ini Tuhan ya katanya, kok disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, kok dalam nama Yesus sembuh, sembuh mama saya saudara-saudara yang terkasih. Jadi luar biasa saya melihat, wah dahsyat sekali nih kata mama saya. Akhirnya di situ mama saya berapa hari juga, akhirnya dia terima Yesus. Dia di waktu itu. Jadi puji Tuhan saudara, satu-satu keluarga saya, puji Tuhan, sekarang berbalik jadi mengenal Tuhan Yesus. Memang masih ada adik saya satu orang, dan kami masih hubungan silaturahmi tetap baik. Adik saya masih Muslim, bahkan saya juga masih Muslim. Tulang saya pun masih Muslim, saudara. Udah haji juga, tulang saya masih Muslim. Hubungan kita baik, saudara. Jadi ketika saya kenal Tuhan Yesus, ya mungkin ada perbedaan, ada mungkin yang dibenci. Memang saya sih setelah kenal Tuhan Yesus juga tidak terlalu ada mengalami namanya pembencian dari keluarga saya. Paling ya begitu disuruh pulang atau apa gitu saudara-saudara. Memang waktu saya pun jadi orang Muslim pun saudara-saudara, memang jujur saya adalah orang yang paling tidak suka dengan Kristen. Kenapa saudara-saudara? Karena saya pikir Kristen ini akan menjadi kayu api di neraka. Itu aja pengetahuan saya, karena itu yang saya dengar gitu ya. Yang kayu api di neraka, masuk neraka gitu. Karena surat Qulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan gitu saudara. Saya pikir hanya orang gila yang menyembah Tuhan punya anak gitu. Tapi setelah saya menjadi seorang Kristen, ternyata salah itu semua saudara. Bahkan apa yang saya pikirkan dulu bahwa Kristen itu tidak puasa. Ada orang, apa itu Kristen? Ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya memang ibadah rayanya itu sekali seminggu, tapi kita punya Allah dan Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Dimanapun berada kita bisa beribadah. Ya banyak orang menghalangi gereja, menutup gereja, tapi orang Kristen tidak pernah terbatas waktu saudara. Dimanapun akhirnya saudara-saudara, rumah makan, restoran, rumah, hotel, saudara-saudara, wisma pertemuan dipakai untuk menyembah Tuhan. Dan di situ pun Tuhan hadir, saudara. Bagaimana saya melihat luar biasa dan dahsyatnya seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi saya pikir dulu Kristen gak ada puasa, ternyata salah. Kristen ternyata puasanya banyak. Bahkan kalau saya sendiri sudah melayani, saudara. Dulu kita puasa itu sebelum melayani, ada namanya puasa sebelum pelayanan hari Minggu itu. Jumat Sabtu itu wajib puasa. Zaman kita waktu itu saudara di Perapat, mulainya itu jam 10 malam sampai ke jam setengah 7 sore. Ya, puasa seharian, Jumat Sabtu, bahkan Minggu. Bahkan sering juga pendetanya menyuruh kita puasa 40 hari. Puasa 40 hari, buka tiap hari, maksudnya bukan seperti Tuhan Yesus puasa long gitu, bukannya. Buka setiap hari. Banyak juga jenis-jenis, ada puasa juga kita pernah ikuti, puasa Daniel gitu ya. Nah, macam-macam saudara. Jadi
apa yang dikatakan ibadah sekali seminggu. Enak kali jadi orang Kristen, ibadah cuma sekali seminggu. Ternyata salah, saudara. Setelah saya Kristen, bukan sekali seminggu ibadah. Bahkan kita ada mesbah keluarga, ada namanya biston. Biston itu tengah 5 jam 4 orang sudah berdoa. Bukan 10 menit, tapi 1 jam, 2 jam berdoa. Menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Bahkan kita berdoa bisa 2 jam. Bahkan ada namanya mesbah keluarga itu setiap hari, bahkan sharing firman Tuhan keluarga. Ada lagi namanya ibadah KTM, ada lagi ibadah tengah minggu, banyak ibadah, saudara. Tapi memang kalau ibadah raya, ibadah besarnya itu memang sekali seminggu pada hari Minggu itu, saudara. Jadi saya melihat kadang-kadang, saudara-saudara, apa yang kadang dibilang orang, oh saya dulu pernah berpikir gini, di gereja itu kan orang oh, melakukan yang hal-hal yang nggak benar, tengoklah wanita-wanitanya. Saya dulu pernah berpikir begitu juga. Itu mungkin menjadi permainan-permainan pada pendeta itu, bajunya gitu ya, saudara-saudara, tidak tertutup semuanya. Memang sopan juga saya lihat, tapi tidak tertutup lah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi setelah saya jadi Kristen, tidak ada yang begitu, dan saya tidak pernah melihat, saudara-saudara, di kekristenan itu ada melakukan hal-hal begitu. Bahkan di gereja tidak pernah ada kita diajar-ajari membaca Al-Quran itu apa, nggak ada, saudara. Bahkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa saya melihat itu dahsyat adalah di ajaran Kristen ini. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi waktu saya kenal Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, saya disuruh baca waktu itu kitab Yohanes. Nah ini kamu baca kitab Yohanes, selesai kitab Yohanes, baca Mazmur katanya. Itu saya baca. Dan saya terperangah melihat bagaimana dahsyat dan kuasanya Tuhan Yesus mengajari, mengasihi. Memang mengasihi ini saya melihat begitu dipraktekkan, memang terjadi, saudara-saudara. Kita mengasihi musuh, makanya di gereja selalu itu didoakan. Saya melihat Bapak Presiden didoakan, waktu isu-isu politik kemarin itu didoakan, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo didoakan, Polri, TNI, bahkan gubernur itu saudara didoakan, mau dia Muslim, bahkan saudara-saudara Wakil Presiden kita Kiai Maruf Amin itu pun didoakan, saudara, lindungi, berkati mereka, dilindungi, diberkati, bahkan gelarnya pun kita sebut. Apalagi menghina-hina nabi mereka, Allah mereka, tidak usah dihina-hina, kita hanya menceritakan hal yang kita alami saja. Jadi waktu itu, saudara-saudara, yang saya alami waktu membaca Alkitab itu tentang mengasihi musuh ini begitu dahsyat dan luar biasa, saudara. Bagaimana kita memang diajarkan untuk mengasihi, dan bagaimana isu-isu dikatakan orang kalau masuk Kristen karena memang uang, karena memang apalagi makanan apa, itu salah, saudara. Sampai saat ini, detik ini, saudara, saya sudah tahun 2000, sekarang 2020, sudah 20 tahun ya saya kenal Tuhan, tidak pernah ada mendapat uang murtadin gitu, nggak ada, saudara. Bahkan apa yang saya dapat itu juga dari hasil jerih payah saya, saudara. Jadi kalau saya mikul salib juga tidak ada orang yang benar-benar, ini sudah mengalami, tidak ada, saudara. Ya, sama-sama kenal Tuhan Yesus, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada dari PGI gitu ya, PGI otoritas tertinggi dari gereja itu memberikan dana khusus buat kita murtadin, dana-dana. Bahkan saya lihat ada beberapa di channel-channel itu katanya diberikan dana supaya apa, itu bohong semua, hoax itu, saudara. Tidak ada, sampai sekarang saya merasakan sendiri, tidak ada bantuan, saya tidak pernah dikasih harta pekerjaan, mobil apa segala macam, tidak pernah, saudara. Saya tidak mendapat itu. Jadi saya kembali lagi kesaksian saya pernah waktu itu, kesaksian saya sedikit, pernah pulang ibadah, makan di rumah makan seorang muslim di Parapat gitu ya, makan bersama teman saya. Kalau saya makan, lalu teman saya ini nyeletos, dia bilang, oh ini dia dulunya muslim, keluarganya muslim, oh katanya gitu. Dia ceritakan kepada pemilik rumah makan ini. Lalu oh gitu, kalau pemilik rumah makan dia diam aja. Pas begitu pulang,
Dia panggil saya, kenapa kamu murtad? Katanya. "Oh, ya karena saya merasakan damai sejahtera gitu aja, simpel aja saya jawab. Saya tidak mau menjelaskan yang hal-hal yang aneh gitu ya. Oh gitu ya. Ayo ke belakang kita. Saya ikut waktu ke belakang. Dia tunjukkan saya sebuah buku. Dia jelaskan kepada saya. Roh Kudus itu adalah Muhammad katanya gitu saudara. Saya pun heran, dari mana ini? Iya, ini ada dikatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Lalu saya bilang begini, entah kenapa spontan. Loh, kalau Roh Kudus itu Muhammad, Roh Kudus itu kan dibilang aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nabi Muhammad kan sendiri, maaf ini ya, sudah meninggal. Bahkan Roh Kudus itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Nah, saya bilang begitu, saudara. Jadi sangat bertentangan waktu dibilang, oh iya ya, dia pun terdiam, saya pun pergi waktu itu. Lalu saya pun pergi, berapa hari kemudian saya makan lagi ke situ, dia bilang begitu. Jadi kamu nggak mau lagi kembali? Nggak mau, saya sudah merasakan damai sejahtera, gitu ya. Ya kita pun sampai sekarang masih bersahabat dengan dia, tidak pernah ada saling membenci, saling mengasihi, karena kita saling mengasihi gitu. Jadi saya kembali lagi ke kesaksian saya. Jadi waktu itu saya kenal Tuhan Yesus itu, bapak adik saya kenal Tuhan Yesus, bapak saya lah yang terakhir waktu itu. Bapak saya ini dulu Kristen menikah dengan mama saya itu masuk Muslim. Nah, tapi bapak saya ini paling keras, dia marah gitu ya, mama saya, bahkan saudara-saudara ya dikasari lah begitu istilahnya. Kenapa kau kenal Yesus itu disalib karena dosa hina gitu ya. Tapi kita berdoa, kita mengasihi. Saya bilang gini kepada mama saya, mak, nggak usah mama marah kalau bapak begitu, biar aja gitu. Kalau mama dilarang ibadah, kita ibadah secara sembunyi-sembunyi aja. Tetap mama bikin kopi bapak, jangan, nggak usah membenci, nggak usah marah terhadap mereka bapak. Saya bilang saya mengasihi bapak. Dulu memang waktu saya masa kecil, saudara-saudara, saya adalah orang yang termasuk mengalami luka batin. Bagaimana saya dendam dulu kepada bapak saya, karena bapak saya ini termasuk agak kejam, saudara. Kejam, kita dipukul gitu ya. Kalau melakukan kesalahan nggak tanggung-tanggung gitu. Saya mengalami dendam. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, bagaimana kita harus mengasihi orang tua, saya tunjukkan. Saya peluk bapak saya kasihi bapak saya. Saya bilang gini, saya mengasihi bapak saya gitu. Memang bapak saya sudah meninggal setahun yang lalu. Di situ saya merasakan penyesalan yang luar biasa karena saya tidak melakukan hal yang terbaik di masa waktu saya hidup itu. Memang banyak juga yang saya lakukan yang baik, tapi tidak sesempurna apa yang saya inginkan. Begitu ya, saudara. Jadi waktu itu saya berdoa, saya berpuasa dengan mama, kita berdoa dengan adik, kita berdoa buat bapak. Biarkan kalau dia marah, kita nggak usah melawan, kita berdoa. Tapi luar biasa, saudara. Akhirnya dahsyat, bapak saya yang awalnya benci kepada saya, kepada kami semua, akhirnya dia mau juga terima Tuhan Yesus. Dan luar biasa, bagaimana lawatan Tuhan dahsyat bagi keluarga kami semua. Akhirnya semua keluarga kami menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita ya, tetapi semua karena kasih karunia. Kalau kita mau memberi hati dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita mengasihi, Tuhan akan menjamah hati kita. Saya melihat di ajaran Tuhan Yesus ini, memang kita diajari bagaimana toleransi yang kuat. Ya kalau kita ke daerah Batak Toba sana ya, Batak Toba sana kan mayoritas Kristen. Itu bagaimana mereka menghormati Muslim. Kalau di acara pesta itu disiapkan makanannya khusus. Bahkan kalau ada istilah persubang gitu ya, dia siapkan secara khusus makan. Bahkan itu makanannya dipotong secara Muslim. Bahkan kalau ada namanya STM gitu, mereka tidak akan mencampuri itu. Kalau ada yang butuh bantuan agama apapun, kalau dari STM ya tetap dibantu, mau Kristen mau Islam. Kalau memang ada kumpulan marga-marga gitu ya, saya melihat toleransi yang luar biasa itu memang diajarkan untuk mengasihi, untuk memperdulikan sesama manusia. Bagaimana juga di kampung saya itu ya tidak ada istilah, walaupun memang tidak terlalu banyak
Muslim di sana, sangat sedikit di Kampung Toba sana ya, di Toba sana, tapi di sana banyak dan mereka juga sangat mengasihi, tidak ada yang membenci saudara. Jadi luar biasa dahsyat kesaksian bagaimana kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita akan penuh dengan kasih, akan mengasihi, kita tidak akan pernah membenci musuh, kita tidak akan berkata kasar, saudara-saudara. Karena apa? Yesus datang untuk mengasihi kita ke bumi. Bahkan dia mengatakan, aku berikan tubuh, aku berikan darahku, aku berikan nyawaku, dan aku bangkit. Dan saya melihat saudara-saudara kedahsyatan Tuhan Yesus ini, walaupun ada orang yang mengolok-olok mengatakan Tuhan Yesus itu kan bukan Tuhan, dia nabi. Tetapi kenabian kalau kita lihat berbeda dari sebuah nabi-nabi yang ada di dunia ini. Karena tidak ada seorang nabi pun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada, bahkan tidak ada nabi yang berkata, aku menyiapkan tempat kepadamu. Dan tidak ada nabi yang berani berkata, waktu murid-muridnya bertanya, Nabi, tunjukkan kepada kami Tuhan itu. Lalu nabinya berkata, sudah berapa lama kamu bersama dengan saya? Apakah kamu masih bertanya Tuhan itu di mana? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau memang Yesus itu nabi kok sangat spesial, sangat luar biasa. Itu yang membuat saya semakin mengagumi Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih, spesialnya Tuhan Yesus ini, dia memastikan keselamatan. Memang keselamatan itu harus kita kerjakan sendiri, bukan berarti kalau kita Kristen, otomatis enak nih berbuat dosa, berzina, melakukan ini langsung masuk surga. Itu salah, saudara-saudara. Tidak ada begitu ajaran di dalam Kristen. Tetap kerjakan keselamatan. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat dan merasakan, saudara-saudara, bagaimana keselamatan dan dahsyatnya Tuhan Yesus ini begitu luar biasa dan mengubahkan semua kehidupan kami. Kami dulunya yang bukan orang hebat, orang apa, Tuhan bawa Tuhan pulihkan keluarga kami yang dulunya kami, saudara-saudara, tidak mengerti apapun, saudara-saudara, Tuhan buat menjadi mengerti. Jadi Roh Kudus benar-benar membawa penghiburan dan pengajaran dalam kehidupan kami. Jadi itulah kesaksian saya, Pak. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan pakai para murtadin sehingga mereka diurapi, mereka dengan berani mencari jiwa-jiwa sampai ke pelosok negeri. Ya, mereka mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Sasaran mereka adalah orang-orang yang mualaf. Karena memang banyak sekali di pedalaman, banyak anak Tuhan yang dimualafkan dengan memberikan rumah atau mungkin juga janji bantuan, tetapi pada akhirnya berhenti. Nah, itulah sasaran mereka, para murtadin ini, untuk membawa anak-anak yang terhilang ini kembali. Dan puji Tuhan, mereka berhasil. Nah, tentunya kita doakan mereka lewat channel ini, kita juga dukung mereka lewat Super Tank, supaya mereka memperoleh dana untuk menginjil. Karena kita tahu bahwa mereka yang lebih paham tentang agama seberang, dan tentunya penjelasan mereka pasti akan didengarkan oleh saudara-saudara yang mualaf ataupun juga orang-orang yang beragama seberang. Jadi mari kita terus doakan mereka tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan dalam keluarga, dan juga Tuhan menyertai, melindungi mereka supaya mereka tetap aman. Puji Tuhan. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.